1 atau 2 jam ya untuk perendamannya. Penampakannya sebaiknya dilakukan perendaman sebelum disemai atau ditanam dengan menggunakan zat PT atau zat pengatur tumbuh ataupun dengan air biasa. Sedikit saya jelaskan, fungsinya banyak sekali ya. Yang pertama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Tentunya jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita akan meneruskan video kemarin ya, yaitu rencana kita untuk menanam timun sayur atau timun lalap ya. Karena lahan kita sudah siap untuk ditanami. Seperti di video kemarin atau video pertama, kita sudah men-share cara bagaimana memilih bibit ya, atau biji atau benih yang kita beli di toko pertanian ya. Jadi kita jangan asal, pokoknya kita harus betul-betul selektif dalam pemilihan bibit ya. Ini dia kemarin sudah kita jelaskan ya. Untuk deskripsinya hanya namanya saja, ini produk dari Bintang Asia Labana F1. Katanya sih bagus, tapi saya belum pernah coba untuk menanam dari jenis ini ya. Mudah-mudahan bagus dan hasilnya memuaskan, amin. Oke Sobat Bunku, berarti langkah selanjutnya atau tahap berikutnya yaitu kita harus melakukan perendaman biji atau benih sebelum disemai atau sebelum ditanam dengan menggunakan zat PT ataupun air biasa ya. Tapi sebelumnya, berapa pentingkah perendaman biji atau benih sebelum disemai atau ditanam? Ikuti terus videonya Sobat Bunku. Baik Sobat Bunku, lanjut ya. Untuk perendaman bibit atau biji benih timun, ini berlaku untuk semua tanaman yang menggunakan bibit atau benih dari biji ya. Sebaiknya dilakukan perendaman sebelum disemai atau ditanam dengan menggunakan zat PT atau zat pengatur tumbuh ataupun dengan air biasa. Sedikit saya jelaskan, fungsinya banyak sekali ya. Yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan atau perkecambahan dari bibit itu sendiri. Yang kedua menjaga kebersihan atau mensterilkan dari bahan-bahan penyakit ya, misalkan patogen atau jamur-jamur lainnya, terutama yang menggunakan biji atau bibit dari lokalan atau turunan. Itu sebaiknya direndam terlebih dahulu, kecuali dengan menggunakan biji dari toko pertanian ya. Itu insya Allah hanya dibasahin saja dia sudah bisa tumbuh ya, karena sudah teruji dari lab. Oke Sobat Bunku, tidak panjang lebar, bagaimana cara untuk perendaman benih sebelum kita semai atau sebelum kita tanam? Bahannya cukup mudah ya untuk kita jadikan zat PT atau zat pengatur tumbuh. Nah, ini yang pertama dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih, sebetulnya banyak ya bahan yang kita bisa jadikan zat PT, tapi karena kita adanya bawang merah ya udah kita menggunakan bawang merah. Nah Sobat Bunku, seperti kita ketahui bahwa bawang merah itu kandungannya hormon nauksin ya kalau tidak salah, bagian dari zat PT. Sedangkan bawang putih itu bisa dijadikan sebagai fungisidanya ya. Untuk perbandingannya 1:2, artinya bawang merahnya lebih banyak setengahnya dari bawang putih. Misalkan bawang merahnya 3, berarti bawang putihnya 1 atau 2 siung. Jangan sampai kebanyakan bawang merahnya atau kebanyakan bawang putihnya ya, jadi takutnya malah berubah fungsi jadi herbisida. Jadi betul-betul harus tepat ya untuk perbandingannya. Kemudian untuk pelarutnya air ya, jelas ya namanya pelarut itu air. Ini air sumur ya, air ledeng atau air pam juga bisa. Hanya saja kalau dari air PDAM itu diendapkan terlebih dahulu ya, sekitar 6 jam diambil atasnya. Itu yang menggunakan air dari PDAM. Yang lebih bagus lagi menggunakan air hangat kuku atau sekitar 40 derajat Celcius ya. Itu bagus sekali untuk dijadikan perendaman bibit ya. Tekaran airnya sekitar 500 cc atau 500 ml, setengah liter lah ya. Jadi sekali lagi Sobat Bunku yang ingin membuat zat PT yang menggunakan bawang merah dan bawang putih, itu takarannya harus tepat ya, yaitu perbandingannya antara bawang merah dan bawang putih itu 1:2. Artinya bawang merahnya itu lebih banyak setengahnya dari bawang putih. Jadi jangan sampai kelebihan bawang merah atau kelebihan bawang putih, takutnya bisa berubah fungsinya. Jadi bagi Sobat Bun yang ingin membuat lebih banyak, silahkan untuk mengkalikan. Oke Sobat, tunggu langsung saja ya.
Baik sobat bunku, langkah pertama bawang merah dan bawang putih itu digeprek ya, atau kita hancurkan. Yang paling bagus di blender, karena kita hanya menggunakan palu, jadi kita geprek aja nggak apa-apa ya. Langsung saja kita bungkus seperti ini. Hanya kita cari yang paling simpel, digeprek juga nggak apa-apa ya, tapi untuk kemaksimalan ya di blender supaya betul-betul tercampur ya. Ini nggak apa-apa. Terus setelah bawang merah dan bawang putih ini kita geprek atau kita haluskan, langsung saja dimasukkan ke air ya, atau dilarutkan ke air. Mudah ya. Jadi sekali lagi yang paling bagus itu di blender. Ya, larutan bawang merah dan bawang putih ini kita diamkan selama 5 atau 6 jam ya. Lebih lama lebih bagus, maksudnya supaya larut atau supaya homogen atau terekstraksi ya, kalau nggak salah ya namanya. Seperti ini kita diamkan selama minimal 6 jam. Lebih aman kita tutup ya, supaya tidak dimasuki oleh serangga atau hewan pengganggu. Baik sobat bunku, karena jet PT dari bawang merah kita sudah 6 jam kita diamkan, berarti sudah bisa digunakan untuk merendam bibit ya, atau benih. Nah ini dia yang akan kita rendam, biji bibit timun Labana F1 dari Bintang Asia. Sediakan juga wadah ya, karena kita hanya akan menggunakan sedikit saja ya untuk larutannya. Langsung saja kita tuangkan atau kita keluarkan ya benih bibit Labana F1. Kira-kira seginilah. Langsung saja kita tuangkan ya jet PT-nya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting terendam saja bibitnya ya. Nanti kita akan zoom. Sisanya ini bisa kita simpan untuk merendam bibit selanjutnya ya. Ini bertahan 3 hari sampai 1 minggu bisa bertahan ya jet PT ini. Selebihnya bisa menjadi POC ya. Sobat bunku, setelah direndam kita diamkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam ya untuk perendamannya. Penampakannya bibit timun Labana dari Bintang Asia F1 siap ditanam ke lahan ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Nah, oke sobat bunku, terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya ya, yaitu video ketiga untuk penanaman timun sayur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.